Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku sejauh timur. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam tubir laut, Engkau memamparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sembah di arah sana ya naralama. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Malam ini kami akan menyampaikan firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang sanggup mengubah segala sesuatu yang hidup dan menjadi baik. Tuhan, kami sambut kebenaran-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Halo, Salam,
Salam jumpa kembali bersama kami Marketplace Religius. Pemirsa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini kami kembali akan menyampaikan firman Tuhan lanjutan seri yang kedua. Pada malam hari ini, yang pertama beberapa hari yang lalu yaitu tentang kasih yang tak terbatas. Jadi kasih yang tak terbatas yang sudah kami sampaikan pada 2 hari yang lalu. Saat ini kami akan menyampaikan kebenaran. Setelah kasih ada kelanjutannya, pengampunan, pemirsa. Tidak ada pengampunan tanpa kasih. Dan jikalau ada kasih, pasti ada pengampunan. Baik pemirsa, mari kita lihat mengampuni. Ya, mengampuni adalah satu bentuk pengampunan bagi setiap orang yang bersalah, bagi setiap orang yang berdosa, bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran. Mengampuni biasanya dipakai oleh setiap individu manusia. Ya, saya mengampuni hari ini, besok jangan berbuat lagi. Kemudian bersalah lagi, mengampuni lagi, bersalah lagi, sampai 3 kali. Pengampunannya kalau sudah berbuat salah yang ketiga kalinya pasti ada, yaitu konsekuensinya. Apa itu namanya? Dibalas, pemirsa. Jadi pengampunan yang dari kasih eros itu hanya terbatas. Kasih manusia, kasih filio, kasih persaudaraan. Tetapi pengampunan yang berdasarkan kasih yang dari Tuhan, yaitu kasih agape. Itu dalam bahasa Ibrani. Nah, kasih agape itu mempunyai sifat mengampuni orang yang tanpa batas, mengampuni yang tidak terbatas, atau dikatakan dalam bahasa Inggrisnya forgive unlimited. Jadi forgive unlimited itu adalah satu pengampunan yang tidak terbatas. Itu hanya didapat dari Tuhan Yesus Kristus, pemirsa. Saudara-saudara yang kekasih, lihat di sini ya, pengampunan itu hanya sifatnya dilakukan oleh manusia yang bersalah, yang berdosa, yang melakukan pelanggaran. Pengampunan yang sifatnya dikerjakan dan dilakukan oleh manusia pada umumnya, baik itu di dalam perusahaan, baik itu di dalam kenegaraan, ya, orang yang bersalah, orang mencuri, orang merampok, orang membunuh, orang narkoba dan lain sebagainya, itu diampuni tapi harus mendapatkan yaitu konsekuensinya. Dan pengampunan itu pasti ada batasnya. Nah, di sini pemirsa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kami akan menjelaskan tentang pengampunan yang dari Yesus Kristus. Karena pada saat itu murid-muridnya bertanya kepada Yesus Kristus, yaitu dalam Matius ayat 18 pasal 21 Matius pasal 18 ayat 21 sampai 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Lalu ayat 22, Yesus berkata kepadanya,
bukan sampai 7 kali. Ya, melainkan 70 kali 7 kali. Jadi Yesus menjawab dari pertanyaan murid-muridnya, sampai berapa kali kita mengampuni saudara-saudara kita yang berbuat dosa atau bersalah kepada kita. Tegas Yesus mengatakan bahwa bukan hanya 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Ya. Itu adalah sesuatu pengampunan yang artinya tanpa batas. Ya, tidak ada batasnya, tidak ada taranya, dan tidak ada ujungnya pengampunan itu. Jadi pengampunan yang dari Yesus diajarkan kepada setiap orang Kristen, setiap orang yang percaya. Itu tidak ada batasnya dan tidak ada taranya. Jadi pengampunan yang dari Tuhan Yesus Kristus itu tinggi, ya, setinggi langit dan dalam sampai ke samudra, dan luasnya di situ, ya, tidak terbatas. Jadi artinya di sini pengampunan yang dari Tuhan Yesus Kristus mempunyai pengampunan yang tidak dimiliki oleh manusia, yang tidak dimiliki oleh siapapun yang dikatakan orang saleh, orang yang baik, ya, orang yang dikatakan orang yang benar. Tetapi hanya Yesus Kristus yang bisa mengampuni, yaitu orang-orang yang bersalah, berbagai kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Nah, dengan demikian dikatakan bahwa Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Nah, itulah pengampunan yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita sebagai umat manusia, sebagai orang yang percaya, sebagai orang Kristen. Kita harus mempunyai sifat-sifat yang dimiliki oleh Yesus Kristus dan mempunyai sifat dan karakter yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Karena Yesuslah yang memberikan ajaran yang mentransfer kepada kita genetisnya Yesus Kristus itu sendiri, sehingga kita di sini memiliki kemampuan untuk mengampuni seseorang. Jadi kalau ada orang Kristen mempunyai sifat mengampuni, mengalah, sabar, panjang sabar, lemah lembut, murah hati, dan ramah tamah, itu benar-benar memiliki satu kekuatan dalam hal kasih dan pengampunan yang dari Tuhan itu. Saudara-saudara, kita lihat di sini, ya, ada contoh lagi. Ketika Yesus diperhadapkan oleh orang perempuan yang berbuat zina pada saat itu, yang sebenarnya orang itu harus mendapatkan hukuman. Zaman Taurat, ya, orang yang berbuat zina itu harus dihukum rajam, dilempari batu sampai mati. Lah, ketika itu seorang perempuan yang berbuat zina dibawa oleh ahli Taurat, orang Farisi. Guru, orang ini kedapatan berbuat zina. Ini menurut hukum Taurat, orang ini harus dilempari batu sampai mati. Lalu bagaimana menurut pendapat guru? Yesus berkata, barang siapa yang tidak pernah bersalah, silakan melempari yang pertama batu orang wanita atau perempuan ini. Maka pada saat itu tidak ada seorang pun orang-orang Farisi yang berani mengambil batu dan melempar batu kepada perempuan yang berbuat zina.
Melainkan orang-orang Farisi mundur, pergi meninggalkan perempuan yang berzina satu persatu. Nah, sehingga perempuan itu bebas dari rajam batu, bebas dari hukuman mati, dilempari batu. Lalu Yesus bertanya kepada seorang perempuan ketika perempuan itu tentunya lagi sedih menundukkan kepalanya. Dan Yesus bertanya, "Perempuan, apakah ada yang menghukum kamu?" Yesus bertanya. Lalu apa jawabnya? Perempuan menjawab bahwa tidak ada. Nah, dengan demikian maka Yesus mengatakan dengan jelas dan menyampaikan bahwa aku juga tidak menghukum kau. Dan pergilah, mulai dari sekarang jangan berbuat dosa lagi. Nah, itulah yang terjadi pada pribadi Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus jelas melihat mereka adalah orang-orang yang berdosa. Perempuan juga yang berbuat zina itu adalah orang berdosa. Dan apa yang disampaikan oleh Petrus, pertanyaannya terhadap Yesus, ketika orang berbuat salah kepadanya, berapa kali harus mengampuni? Tentunya mereka juga adalah orang-orang yang berbuat dosa. Maka jawab Yesus bahwa 70 kali 7. Jadi demikianlah pengampunan yang dari Tuhan, pengampunan yang dari Yesus Kristus itu tidak ada batasnya, atau dikatakan di sini dalam bahasa Inggrisnya forgive unlimited. Jadi pengampunan yang tidak terbatas. Nah, pemirsa, saudara-saudara yang kekasih, mari kita belajar di dalam hidup ini mengenal kasih dan pengampunan yang dari Tuhan, supaya setiap orang percaya di sini meminta kekuatan dan kemampuan kepada Tuhan, supaya kita sanggup dan mampu untuk mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita, saudara kita yang bersalah kepada kita, sehingga kita mempunyai kesabaran yang tanpa batas, kesabaran yang tidak ada tandingannya, yang tidak ada taranya. Jadi kesabaran yang harus kita miliki sebagai orang yang percaya, kita harus meminta kekuatan dan kemampuan Roh Kudus yang akan membimbing dan menuntun kita, sehingga kita mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk bisa sabar dan sanggup untuk mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita. Saudara, yang terakhir di sini, yang terakhir Yohanes 8. Perempuan yang berzina itu mempunyai satu kesalahan yang berat menurut hukum Taurat, dan tidak ada pengampunan lagi kecuali harus dihukum rajam batu sampai mati. Tetapi di sini kasih dan pengampunan yang dari Yesus Kristus mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa, yang sangat dahsyat, yang sangat lebar, yang sangat luas, yang sangat tinggi dan dalam. Dengan demikian maka pengampunan itu harus menjadi milik orang-orang yang percaya, harus menjadi milik orang Kristen. Saya sering juga menghadapi permasalahan yang saya harus mengampuni orang. Saya pernah menghadapi aniaya di dalam gereja, dan menurut ukuran saya nggak sanggup untuk mengampuni. Tetapi
Roh Kudus selalu membisikkan di dalam hati saya bahwa apakah ini harus dilaporkan ke polisi Tuhan. Tapi Roh Kudus mengatakan, jangan. Jadi kata-kata pengampunan yang tidak terbatas itu memang benar-benar terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan saya. Nah, dengan demikian saya bersyukur kepada Tuhan. Seandainya saya tidak sanggup mengampuni orang-orang yang pernah menyakiti saya, pasti harus masuk penjara, pasti tak laporkan polisi. Tetapi oleh karena pengampunan yang sungguh luar biasa yang dari Tuhan, maka Roh Kudus membisikkan di dalam hati saya bahwa jangan lapor polisi. Nah, dengan demikian saudara-saudara yang kekasih, saya yakin, saya percaya bahwa saudara mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk mengampuni karena mempunyai kasih yang tidak terbatas. Otomatis ia mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita dan tidak terbatas. Dan kita pasti sanggup, kita sanggup mengampuni, mengasihi. Bahkan kita juga sanggup melayani. Pemirsa, demikian firman Tuhan yang saya sampaikan. Kiranya kita sebagai orang-orang yang percaya diberikan kekuatan dan kemampuan untuk dapat mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita dan setiap dosa-dosa yang dilakukan. Apapun bentuk dosa dan sebesar apapun yang mereka lakukan terhadap kita. Ayo kita melihat firman Tuhan ini. Kita melihat kebenaran ini. Kita minta kekuatan dan kemampuan yang dari Tuhan. Kita pasti bisa. Kita pasti sanggup. Tuhan Yesus kiranya memberkati saudara. Bapa, Engkau sanggup mengampuni orang yang bersalah. Dan oleh sebab itu berikan kekuatan kami sebagai umat-Mu, umat manusia yang di bumi ini, orang yang percaya, orang Kristen. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan dalam hal pengampunan 70 kali 7 kali. Artinya pengampunan yang tidak terbatas. Demikian ucapan syukur dan doa kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Demikian pemirsa, terus ikuti siaran kami, khotbah kami, firman Tuhan yang kami sampaikan. Sampai jumpa.